Oke, kita berjumpa lagi di video tutorial pemrograman Scratch ya teman-teman semua. Nah, tadi di intro tadi sengaja saya tampilkan ke teman-teman ada sebuah animasi pergerakan gitu ya, pergerakan atau motion gitu ya, yang menampilkan sesosok sesosok apa ini? Knight ya. Knight itu apa? Seorang seorang ksatria yang sedang berlari melintasi hutan belantara. Nah, ini sengaja saya tampilkan ini untuk memberikan sebuah gambaran pada teman-teman yang kemarin sempat bertanya, Pak, kalau di Scratch itu bisa nggak sih karakternya itu kita ambil, kita bisa membuat sendiri atau mengambil dari eksternal, bukan hanya mengandalkan dari karakter-karakter atau sprite yang sudah ada disediakan oleh si aplikasi Scratch-nya gitu. Dan bisa nggak kita menambahkan backdrop, kita menambahkan objek-objek lain yang memang belum disediakan secara default oleh Scratch-nya gitu ya. Nah, jawabannya bisa ya, teman-teman kalau perhatikan di game yang tadi atau animasi yang didemokan pada bagian intro video ini itu baik karakternya maupun backdropnya dan sprite-sprite lainnya, suaranya tentunya ya itu bukan suara default yang memang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Semuanya itu diimport melalui eksternal link gitu ya. Dan itu bisa. Jawabannya berarti bisa. Nah, jika teman-teman tertarik untuk mengetahui bagaimana sih cara membuat karakter atau animasi yang memang berasal dari luar gitu ya. Nah, silakan teman-teman komen di video ini ya nanti saya bisa buatkan videonya jika memang ternyata banyak yang tertarik di topik tersebut gitu ya. Oke, teman-teman, kembali ke materi kita tentang conditional statement. Biasa kan kita ketika mendalami sebuah topik itu biasanya belajar dulu konsepnya gitu ya, teorinya, lalu di video-video berikutnya baru hal-hal yang berkaitan dengan praktik pembuatan aplikasinya. Nah, di video berikut ini ya teman-teman, kita akan memulai membuat sebuah aplikasi-aplikasi sederhana atau project-project sederhana yang mencoba mengimplementasikan konsep conditional statement ya. Dulu di beberapa video sebelumnya saya janjikan kita akan mempelajari bagaimana cara bikin games Flappy Bird gitu ya. Dan juga ada satu lagi demo itu ya, apa namanya, membuat agar beruang bisa seolah-olah kegelian ya ketika kita menyentuh beruang tersebut. Nah, kita akan bertahap ya. Pada video kali ini mungkin yang lebih simpel dulu, kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi project beruang yang bisa mendeteksi ketika disentuh mouse, lalu dia bisa memberikan respon seolah-olah beruang tersebut kegelian. Mari kita lihat lagi programnya. Nah, ini programnya ya teman-teman. Saya beri nama Bear Stand gitu ya. Jadi program ini sebenarnya simple banget ya teman-teman. Bagaimana membuat agar beruang ini seolah-olah dapat merespon ketika kita menyentuh beruang tersebut menggunakan mouse. Ya, jadi semacam seolah-olah dia agak kegelian gitu ya. Mari kita coba. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ketika mouse-nya di luar objek beruang, beruang itu tidak merespon apapun. Tapi ketika kita mendekatinya, dia merespon. Seolah-olah dia merasa kegelian dan akhirnya memberikan sebuah respon berupa menampilkan kostum atau pergerakan yang berbeda ya. Jadi beruangnya itu berdiri. Nah, eh, hal ini teman-teman adalah mengimplementasikan konsep conditional. Jadi pengecekan kondisi. Pengecekan kondisinya seperti apa? Eh, Seperti ini teman-teman. Ketika ya, if mouse menyentuh beruang, maka lakukan pergerakan berdiri. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di bagian blok ya. Nah, konsep conditional seperti teman-teman. If mouse pointer touching, jadi ketika pointer mouse melakukan touching atau menyentuh, ya, maka lakukanlah aksi merubah custom atau kostum beruang ya, yang tadinya bukan dalam keadaan berdiri, tetapi kita paksa menjadi keadaan berdiri, ya, dan menampilkan suara ringkihan, ringkihan beruang, tapi sebenarnya itu ringkihan kuda ya teman-teman. Dan
dia akan kembali lagi ke posisi duduknya ketika sudah selesai, ya. Posisi biasanya gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada if else. Nah, teman-teman seharusnya sudah paham ya apa itu if else karena di video sebelumnya sudah kita bahas panjang lebar. Jadi bagi teman-teman yang masih kebingungan ya apa itu if else atau conditional statement, sebaiknya teman-teman pelajari dulu video sebelumnya di video ketujuh ya konsep conditional statement. Nah, di sini ya dia akan melakukan sebuah pengecekan kondisi. Pengecekan kondisinya adalah seperti ini teman-teman. Dia akan mengecek apakah mouse pointer itu melakukan touch atau apakah mouse pointer itu menyentuh pada sprite beruang gitu ya. Jika dia bernilai true, maka blok baris yang ada di bagian if ini ya semuanya ada tiga ini akan dieksekusi. Tetapi jika tidak terdeteksi mouse pointer yang menyentuh pada uh, badan beruang, maka yang akan dieksekusi adalah blok else-nya. Ya, teman-teman sudah mempelajari ya bahwa pengecekan kondisi itu ada dua kemungkinan ketika nilainya bernilai true ataupun nilainya false gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan true atau false. True itu apabila kondisinya terpenuhi, sedangkan kalau false apabila kondisinya tidak terpenuhi. Sekali lagi, kondisinya terpenuhi apabila mouse pointer menyentuh beruang dan dia akan mengeksekusi tiga baris statement ini ketika nilainya true. Tetapi jika nilainya false, artinya tidak ada mouse pointer yang menyentuh beruang, maka yang akan dieksekusi adalah di bagian else ini. Jadi beruangnya akan dalam keadaan posisi berdiri seperti ini, ya. Mari kita praktekkan, kita simulasikan. Ketika when flag click, jadi ketika program dijalankan, dia semua blok ini akan ditutupi ya atau akan ditutupi ya, akan dilingkupi oleh sebuah blok forever agar pengecekan aksi mouse itu menyentuh atau tidak itu terus dilakukan berulang-ulang gitu ya. Nah, lalu dia masuk ke dalam blok if. Saat ini, teman-teman, saat ini program ini sedang mengecek apakah mouse sedang menyentuh badan beruang. Ketika saya tidak menyentuh badan beruang, ketika mouse tidak menyentuh badan beruang, misalkan di sini gitu ya, maka yang kondisi ini ada bernilai apa? Bernilai false. Karena bernilai false, maka yang dijalankan adalah baris else-nya ini. Else ini adalah posisi beruang, switch custom bear A. Kita akan lihat dulu bear A itu yang seperti apa sih teman-teman. Bear A itu yang ini ya teman-teman, yang tidak berdiri. Bingung juga kalau begini berdiri ya, gini apa? Dua kaki ini berdiri dengan empat kaki, ini berdiri dengan dua kaki. Jadi bear A adalah posisi berdiri dengan empat kaki, sedangkan bear B itu adalah posisi berdiri dengan dua kaki. Nah, sehingga ketika mouse tidak dalam keadaan menyentuh beruang, yang akan dijalankan adalah bagian false-nya, yaitu berdiri dengan empat kaki. Sedangkan ketika saya menyentuh, nah itu, ketika mouse sedang menyentuh bodi beruang, maka ini akan bernilai true, dan yang akan dijalankan apa teman-teman? Bear B, ya, posisi beruang yang berdiri dengan dua kaki dan menjalankan suara ringkikannya, ya. Paham ya teman-teman? Nah, kalau sudah paham, mari kita coba praktekkan ini dari awal. Oke, kita akan langsung praktekkan saja dari awal. Bersama-sama kita buat project yang sama. Nah, kita save dulu. Lalu kita buat project baru. Oke, kita akan mulai dari awal ya. Hapus dulu default sprite-nya. Lalu kita pilih sprite yang akan kita gunakan yaitu bear ini ya, teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa memilih backdrop yang teman-teman ingin gunakan. Scroll, scroll, scroll. Saya gunakan ini ya. Nah, lalu setelah teman-teman mengatur sprite dan backdrop, langkah berikutnya adalah teman-teman bisa mulai melakukan pemilihan blok code yang akan teman-teman gunakan. Nah, yang pertama yang akan kita gunakan
bisa seperti biasa ya ke bagian events ini lalu menggunakan when flag click ya, when flag click ini ya teman-teman. Dan berikutnya kita ingin mengecek mendeteksi aksi mouse ketika dia mendekati beruang atau tidak ya. Ketika mendekati beruang atau menjauh gitu aksi mouse gitu ya. Nah, itu menggunakan eh, apa namanya? If then ya atau conditional statement yang ada di bagian control sini lalu teman-teman gunakan ini. Oke. Nah, ini teman-teman, block if then ini tidak bisa langsung digunakan seperti ini ya, teman-teman. Kita harus mewadahi dia dengan uh, block forever ini. Alasannya adalah karena aksi pendeteksian mouse, apakah dia sedang menyentuh beruang atau tidak, itu ingin kita lakukan secara terus-menerus. Ya, akan kita ingin dia lakukan secara terus-menerus sehingga pengecekan ini harus ada di dalam forever, gitu ya. Sekali lagi, mohon perhatikan bahwa if ini harus kita letakkan ke dalam forever karena dalam kasus kita saat ini kita ingin agar pengecekan ketika mouse menyentuh badan beruang itu dilakukan secara terus-menerus setiap saat. Gitu ya. Nah, ketika mouse ini saya letakkan ke dalam badan beruang, dia belum merespon apapun ya karena memang kita belum melakukan pengaturan pengaturan apapun di bagian block if then ini atau block conditional statement ini. Yang harus kita lakukan berikutnya adalah mencari ruang pengecekan ini yang bergambar diamond ya, yang ada di blok apa teman-teman masih ingat nggak? Operator ya, operator di sini. Nah, jika kita tidak bisa menemukan di bagian operator, kita bisa mencarinya di bagian sensing juga, teman-teman. Di sini ada yang namanya mouse pointer, touching mouse pointer. Artinya sprite atau mouse pointer melakukan touching pada sprite gitu ya. Nah, kita letakkan dia di sana. Nah, sekarang kalau kita baca if jika mouse pointer melakukan kegiatan touching pada sprite, ya, maka apa yang kita lakukan dan jika tidak apa yang kita lakukan? Ini bagian true-nya, ini bagian false-nya. Jadi ini adalah bagian ketika kondisinya terpenuhi dan yang ini adalah bagian ketika kondisinya tidak terpenuhi. Bagaimana kalau mouse pointer menyentuh apa yang harus dilakukan ketika mouse pointer menyentuh badan beruang? Itu akan kita definisikan di bagian ini. Dan apa yang harus kita lakukan ketika mouse pointer tidak menyentuh badan beruang akan kita definisikan di bagian sini, gitu ya. Nah, sekarang secara logik ya, tentu mouse ini akan lebih sering tidak menyentuh bagian beruang, ya. Maka beruang akan dalam kondisi berdiri dengan 4 kaki. Nah, sekarang kita lihat untuk memposisikan beruang berdiri dengan 4 kaki, kita bisa menggunakan blok apa teman-teman? Blok looks. Di sini bisa kita menggunakan switch custom to bear back ya. Saya lupa ya. Kita lihat aja di bagian custom sini. Ini ada dua kostum, ada dua kostum, bukan custom ya, kostum. Ada dua kostum yaitu bear A yang 4 kaki dan bear B yang 2 kaki. Nah, kondisi pada umumnya kondisi yang akan defaultnya adalah berdiri dengan 4 kaki yaitu bear A. Ya. Berarti ini adalah, mohon maaf, ini adalah bear A karena kita ingin dia berdiri dengan 4 kaki ketika tidak sedang disentuh oleh mouse. Sedangkan ketika disentuh oleh mouse kita ingin dia berdiri dengan 2 kaki. Berarti di sini kita tambahkan lagi switch custom to bear B. Ya. Oke, sekarang kita coba apakah programnya sudah bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini kita jalankan dan ketika kita tidak sedang menyentuh beruangnya, dia berdiri dengan 4 kaki karena yang dieksekusi adalah bagian ini. Tapi ketika kita menyentuh beruang tersebut, nah itu dia akan berdiri karena yang dieksekusi bagian yang sebelah sini. Gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, tadi ada satu hal lagi yang kita belum lakukan adalah ketika beruangnya sedang dalam keadaan berdiri, kita ingin gimana teman-teman? Beruangnya memberikan suara ringkihan gitu ya. Nah, kita tambahkan suara ringkihannya. Pengaturan suara, masih ingat ya teman-teman, ada di bagian block sound.
Nah, suara default yang dimiliki oleh beruang adalah ini, ya. Nah, ini tidak sesuai dengan suara yang kita inginkan. Kita harus tambahkan suaranya di sini. Oke, kita pilih bagian animals dan suara ringkihan itu adalah ini teman-teman. Ya, kita gunakan suara ini, ya. Lalu kita kembali lagi ke dalam block code, ya. Lalu kita panggil suaranya. Nah, pemanggilan suara ada di mana teman-teman? Ada di else atau ada di if? Tentu ada di if. Kita ingin suara itu bersamaan ketika custom dalam keadaan berdiri dengan dua kaki. Nah, sekarang kita bagian looks, sounds ya. Lalu uh, start sound until done. Oke, mari kita coba. Kita coba ya. Sekarang uh, beruangnya dalam keadaan biasa-biasa saja, berdiri dengan empat kaki. Tapi begitu kita sentuh badannya, dia akan uh, berdiri dan meringkik. Oke. Nah, jadi dalam materi kali ini ya, kita mempunyai belajar satu buah blok baru nih yang bernama touching mouse pointer. Jadi teman-teman ingat-ingat ya, ada sebuah blok bernama touching mouse pointer yang bisa teman-teman gunakan untuk mendeteksi ketika teman-teman ingin menyentuh sebuah sprite. Kita ingin mengetahui, kita ingin agar sprite tersebut bisa berinteraksi ketika kita menyentuhnya. Nah, kita bisa gunakan conditional statement yang di dalamnya memeriksa keadaan dari mouse pointer tersebut, apakah melakukan touch pada sprite atau tidak. Lalu kita bisa tambahkan blok-blok statement yang bersesuaian yang kita inginkan, gitu ya. Nah, itulah pembahasan pada video tutorial kali ini, teman-teman. Uh, kita akan belajar hal-hal yang lebih seru ya di video tutorial yang akan datang, yaitu bagaimana kita membuat game Flappy Bird, ya. Nah, di dalam game ini kita akan belajar bagaimana menggerakkan burung secara terus-menerus ke atas dan ke bawah seperti ini untuk menghindari gedung yang ada di hadapannya, ya. Nah, jika burung ini menabrak gedung, nah, aplikasinya akan atau game ini akan berhenti. Ya. Dan kita akan juga mempelajari teman-teman bagaimana sih cara menggerakkan gedung ini di satu posisi posisi lain secara terus-menerus. Jadi ada kesan bahwa burung ini sedang bergerak ke depan gitu ya. Oke, itu yang akan kita pelajari pada video tutorial berikutnya. Jadi tetap ini ya, tetap disimak pembelajaran-pembelajarannya agar teman-teman bisa lebih paham tentang konsep conditional if statement. Ya, sengaja agar teman-teman paham, saya buatkan beberapa contoh implementasi dalam sebuah proyek sederhana. Ya. Oke teman-teman, sampai berjumpa kembali di video tutorial berikutnya. Terima kasih.